Kita sih mau nge-grab semua ya kan. Nah ini saja tuh. Ya nggak apa-apa. Saya nggak akan nawarin bupati buat Ini karena karena ada penguasa yang membackup ya secara nggak langsung. Mancing. ya. Anak muda Gen Z milenial yang tadi 56% dia pemilih paling banyak. Dia sebagai influencernya. Oke, bertemu kembali di Bargama Podcast bersama saya Ismail. Saya Jai. Saya Umi. Umi. Sekarang ada bintang tamu. Wih. Siapa kan Jai? Bintang tamu ini bintang teman lama. Oh. Teman lama yang bersemi kembali. Oh, Masih. Cinta atau itu mah. Kade. memang cinta. Aku cinta sama KPK. Nah, kita harus hati-hati nih, hati-hati sekarang. PK nih. Sian. Kamu kita dari KPK. Dari KPK. Oke, kita ada Teh Epi. Teh Epi. Ya. Selamat datang Teh Epi. Tadi siang. Tadi Alhamdulillah sampai dengan selamat. Selamat. Dengan si selamat. Selamat datang di sini juga. Ya. Terima kasih Sami-sami. udah mau. kita ajak ngobrol-ngobrol nih. Teh. Topik KPK ini nggak kan kita ngebahas KPK yang Yang mana nih KPK? KPK gonjang ganjing atau Terlalu banyak topik di seru KPK. nih KPK nih. Kambingnya. Kita mungkin lebih fokus ke Langsung stres. jangan lo ting di KPK masalahnya. kita lebih kemana nih? Kita karena 3 hari lagi nih. Iya, kita karena ini coblosan berhubungan ya. biasa kita berhubungan dengan pemilu, pencapresan, permasalahan pemilihan caleg, legislatif. Iya. Pengen tahu Teh kalau KPK peranannya untuk mensukseskan pemilu ini sejauh mana Teh? Ya, kita punya tagline sekarang hajar serangan fajar. Wih. Ya, terus ngadangu cantah. Sudah mendengar belum? Belum. Ya. Aku tahu karena ada undangan. Undangan Ada ya. contekan. Besok harus hadir. Ya. Iya. Jadi KPK concern untuk memberantas praktik politik uangnya. Oke. Money politiknya gitu. Jadi bukan ke pengawasan. Kalau pengawasannya kan jelas itu memang Bawaslu ya. Bawaslu gitu kan. Kalau KPK concernnya di praktik politik uang. Jadi biar nggak membulet di situ. Jadi di pemilihan ini kan kita ada 5 surat suara ya. Buat liur aya 5-nya. Ya. Capres cawapres, nondi DPD, DPD, DPR, DPRD, provinsi, dua. kabupaten kota gitu. Jadi ini kan udah masa tenang gitu kan. Kemudian kita melihat tuh masih ada aja tuh yang melakukan praktik politik uang. Dari sebelum masa tenang juga kita memang mengampanyekan bahwa kalau Anda memilih yang menggunakan politik uang gitu, ya berarti sama aja itu tuh bukan untuk kesejahteraan Anda gitu, tetapi untuk kesejahteraan dia gitu ya, si calon itu, kemudian golongannya dan donaturnya gitu ya. Jadi pada saat nanti dia terpilih gitu ya, entah menjadi anggota legislatif, kebijakan yang akan dia pilih untuk kepentingan dia aja, bukan untuk kepentingan rakyat gitu kan, Kang Jai. Urang nerima duit na ya 100.000 keur nyoblos si eta 5 tahun nasib kita dipertaruhkan ya. Sabaraha 1 tahun berarti sabaraha tah? Tahun 20.000. Gitu pisan. Terus orang nikmat sesaatnya, nikmat tahun 100.000 mah nyari sendiri ya. Tapi sesaat kemudian melarat kemudian gitulah kira-kira. Terus ini Teh, yang disebut dengan politik uang itu Ya. yang seperti naon eta Teh? Politik uang ya vote buying, membeli suara masyarakat ya. Oke. Gitu. Dan nggak heran kalau misalkan politik uang ini kita sebut mother of corruption. Oke. Induknya korupsi. Setuju tuh? Setuju. Pan. Semua Jadi kebijakan dari politik lah. gitu kan. Jadi istilah kata tuh hukum ini tuh seperti produk politik gitu. Jadi si hukum itu tuh produk orang-orang itu yang melakukan praktik politik uang ya, untuk mengembalikan uang yang dia pakai untuk kampanye kan gitu. Ini muara dari semua Gitu. kisruhan. Geus mah disebut biaya berpolitik. Apa namanya, politik tuh biayanya mahalnya ya, taker mahar. Terus buat vote buying kayak gitu ya.
Yes. Pada prinsipnya vote buying sih ya. Vote buying. Sejauh mana itu teh yang disebut? Karena kan gini, dalam proses orang pilpres atau kampanye itu dalam atau pileg itu kan ada Ya. namanya campaign. Ya, Campaign itu betul. pasti menggunakan uang loh. Ya. Betul Nah, sekali. proses menggunakan uang ini sejauh mana itu yang disebut dengan Politik uang. politik uang. uang. Ya. Iya. Jadi kan kalau mau kampanye memang wajar pisan atuh ya kalau mau ada kampanye gitu. Ada bahan kampanye kan Ada di bahan kampanye, PKPU ya, di peraturan KPU. Tapi kan harus dilihat tuh bahan kampanye itu apa aja. Ada uang nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada kan. Sembako pemberi- aya tuh. Ya. Kalau bangsanya Ada, sembako mah ada. Kalau bangsanya sembako gitu gimana tuh maksudnya? Nah, kalau bahan Kategori apa? bahan kampanye itu kan kalau misalkan kita lihat di PKPU-nya itu Kaos. kan kaos, Kaos. APK. pin, Pin, terus Mobil, baligo apa yang iya, gitu. Yang nominalnya juga kan ditentukan ya. gitu. Di bawah 100.000 kalau nggak salah. Iya gitu. Terus ada sih pasar murah kayak Ah, gitu ya. nah itu. Beli murah yang gitu. Ya, itu tuh memang itu kan kembali lagi ke aturan PKPU. Jadi kayak memang suka banyak yang memanfaatkan celah di Ya, situ. Ya. Ya itu juga KPK nggak berhak untuk mengatur sampai di substansi. Bawaslu bahan- kali ya, Iya itu takutnya- Bawaslu. Tapi kan itu di PKPU ya. Bang Didi sama Bawaslu ya. Makanya tapi sekali lagi kan KPK itu concernnya di praktik politik uang gitu, mengedukasi masyarakat gitu. Kita mengarahkan masyarakat itu untuk memilih yang tanpa politik uang gitulah. Satu dapil nggak mungkin kotor semua kan orang-orangnya ya. Ada lah ya yang bersih gitu. Makanya kita tidak menyarankan untuk golput Ya, ya, gitu Jadi ya kan kayak teh, gitu ya. Ke program ini nih. Saya kan Betul. baru tahu nih Hajar sekarang. serangan fajarnya. Pas emak-emak eta Pas sebenarnya. pisan eta. Pas pisan. Jadi kebijakan program ini keluar. Ya. Berarti kan berkaca pada pemilu 2019 dong, gitu kan? betul, Itu gimana nih latar belakangnya karena evaluasi dari Ya. 2019 atau melihat ini karena karena ada penguasa yang membackup ya secara nggak langsung. Mancing ya mancing. Ya, ya. Jadi penguasa yang membackup mau nggak mau kan agak-agak wah nih agak garis kan nih atau bagaimana nih latar belakang Ya. program ini keluar? Jadi kan kita melihat dari data ya, KPK itu memang bukan hanya di hilirnya aja KPK menangani politik uang. Banyak yang beranggapan jangan masyarakatnya dong yang diurus, masyarakat itu justru harus dibuat sejahtera. Kapan lagi dia terima uang, kan cuma 5 tahun sekali istilahnya gitu. Justru kita tuh harus memutus rantai itu gitu ya. Enak aja dia terima, tapi secara tidak sadar ya itu tuh lagi dibodohi gitulah ya. Nah kita semua itu di KPK pada saat kita akan membuat tagline aja nggak ujuk-ujuk apa ya? Nah, Nggak sesuai hajar serangan fajar, belakangnya nggak gimana gitu. nih? Ada tagline menarik ya. Ya kita bekerja sama dengan DIP Indonesia. DIP Indonesia itu adalah lembaga terkait pemilu. Dia punya data. Jadi kita bekerja sama dengan Teh Neni, Direktur Utama DIP Indonesia. Dia punya data gitu. Jadi perempuan itu adalah kita nggak seksis ya ini ya, tapi kan based on data ya gitu. Bahwa berdasarkan hasil data perempuan itu adalah ibu-ibu khususnya ya, tapi suburban ya, adalah kelompok rentan yang menerima politik uang gitu. Walaupun memang dari data KPU 56% ya. Itu pemilih itu paling banyak kan memang Gen Z ya, Ya, gitu. ya. Tapi yang rentan Perempuan, ibu gitu. lah ya. Jadi ya memang segmen kita dua itu gitu ya. Sama kan kayaknya sih paslon-paslon semua kok Tahu. mirip ya gitu. Tapi itu nanti ada saya cerita di belakang layar lah, lucu karena ternyata kampanyenya mirip-mirip Sama kita lah dengan ya. paslon, tapi duluan KPK sih sebetulnya karena datanya KPK yang sebar gitu ya. Ternyata mereka mungkin oh sama nih datanya pakai gitu. Intinya gitu lah ya. Intinya based on data bahwa perempuan rentan. ya rentan, tapi banyak aktivis perempuan. Kenapa kok KPK ini Terlalu fotonya gender gitu ya? Ya kumaha tuh kan kita Datanya semua seperti based itu. on data, gitu. Datanya seperti itu. Ya Kang ya, gitu. Nah, bagaimana kita mengemas pesan untuk si emak-emak ini nih, gitu. Saya juga Antisipasinya ya. emak-emak, gitu kan. Tapi memang kejadian saya ambil contoh, ternyata ART saya belum apa-apa juga Udah asisten rumah tangga saya
dari tahun lalu ya. Bu ada uang nggak Bu? Yang Bu, mana Bu? bukan, Bu saya izin mau pulang katanya. Oh. Ada rapat mau pulang. Pisannya. Rapat buat apa? Buat pemilihan 2024. Wih, Gayanya. kata oh ini ya berarti ya mirip-mirip lah datanya ya, apa namanya, faktanya sesuai dengan data gitu. Ternyata memang kan yang tahun lalu tuh masih agak soft tuh di 2023, masih ibu-ibu yang di kampung-kampung di luar komplek ya gitu. Tapi kalau sekarang tuh sudah masuk ke kompleks saya sendiri gitu kan. Oh, praktek itu masuk. Ayo gitu. Komplek elit kan pasti. Elit-elit banget sih, enggak Tapi sih. kan berarti nyasarnya pembantu. Kalau penduduk Sekarang ke Enggak, nyonya-nyonya, Enggak, oh, nyonya-nyonya sekarang ke majikannya. Majikannya gitu. juga. Iya dong. Pas saya cari tahu, Standar majikan harus ya, gede. nyoblos 100.000. Ah. Nah intinya gitu ya. Akhirnya kita kemas. Oke, itu waktu itu belum tahu tuh apa pesannya. Kita bekerja sama dengan communication spesialis, pakar komunikasi lah, strategi komunikasi. Kumaha ini bahasanya, turunan kampanyenya seperti apa. Kita bekerja sama dengan copywriter yang untuk membuat tagline. Nah, akhirnya kita FGD ya, adalah itu muncul tagline Hajar Serangan Fajar. Kita komunikasikan ini juga dengan Menteri Kominfo. Oke. Gitu. Pada saat itu terakhir PLT-nya Pak Mahfud Oke. gitu. Ya, akhirnya Pak Mahfud, oh saya punya data nih. Oke. Ya, tapi hal lain ya. Ya. Oke ya. Seru juga ya Pak Mahfud. Tapi gini teh, terjadinya ini kan sebetulnya karena ada demand sebetulnya. Iya. Betul. Ada demand nih. Ya. Terus itulah yang dimanfaatkan dan mulai terjadinya itu kan mulai ada pilpres langsung ini kan pada 2004 ya. 2004 kan 2009 ya. Waktu awal reformasi lah. Itu langsung ya. Kan pemilihan langsung. 2004 itu mulai langsung kan. Ya, mulai langsung. 2009 langsung. Tapi mulai marak itu kalau nggak salah pas 2004 tuh mulai ada politik. Kan ada demand-nya nih. Atau Ya, ini betul. atau demand-nya emang nggak ada sebelumnya karena dimanfaatkan oleh politisi-politisi kita atau seperti apa sih teh? Kalau itu tadi ada supply, ada demand, terus ada supply gitu kan. Ada suppliernya. Ada suppliernya gitu. Ya karena kalau kita kalau saya pribadi lihat itu kayak hulunya gitu kan. Geus liar kalau ngomong ini, saya miskin makanya saya pada saat ada politik uang saya terima. Jadi kayak nggak ada habisnya Iya, gitu betul. kan. Di sini ya itu tadi KPK mengambil masuk di sini bukan hanya di hilirnya yang ke masyarakatnya, tetapi juga di hulunya gitu kan, di hulu. Cenah cek si politisi-politisi eta mau ikutan politik biayanya mahal gitu kan. Ya, KPK masuk di situ. Ada istilahnya banpol, bantuan pendanaan politik ya lah ya. Bansos ya? Bukan bansos ya. Kekaci atunya si politisi. Terus mah udah ada yang ngebagiin. bansosnya. Ya bansos ada yang bagi. Kan kadang kan saru tuh bansos, banpol tuh. Gitu. Nyaru. Pendanaan politik. Kita dulu tuh 100 rupiah loh per suara, Pan. Dari kas Bangpol berarti keluar. Iya gitu oke. kan, Dagri kan yang ngurusnya kan gitu. 100 rupiah per suara. Nah oke, kalau alasannya itu kita dorong gitu. Kita tuh melakukan kajian tuh sama LIPI. Dulu LIPI ya, sekarang kan BRIN ya. Kita melakukan kajian, itu tuh idealnya tuh memang 15.000 ya. 15.000 per. Ya. Tapi 15.000. negara nggak punya uang, guys. Oke, ada Murah lah, 8.000, lumayan. 8.000, tapi kan nggak bisa juga. Akhirnya yang bisa itu jadinya 1.000 rupiah per suara. Tadi nggak alhamdulillah ya, udah alhamdulillah. Itu 1.000 untuk yang pusat, yang kabupaten, yang provinsi 1.200, kabupaten kota 1.500. Kecilnya tergantung jumlah pemilih. Ya. Sebenarnya yang sama, yang pusat 1.000. Yang sama aja. Ya. Yang provinsi 1.200, kabupaten kota 1.500. Tergantung tingkatannya berarti. Ya betul. Jadi artinya itu di sini KPK itu masuk di hulu ya, di kebijakan itu ada di KPK di bagian yang kedeputian pencegahan dulu ya. Oke, KPK masuk di hulu. Kemudian KPK di 2016 juga melakukan kajian membuat sistem integritas partai politik. Jadi bagaimana si partai politik itu melakukan kaderisasi menggunakan panduan dari KPK. Gitu. Jadi artinya KPK sudah seserius itu udah mendorong untuk pendanaan politik gitu ya, untuk menaikkan. Kemudian bikin sistem integritas partai politik, panduan kita bikin gitu ya. Nih kalau mau
kaderisasi tuh begini, udah sampai segitunya. Tapi memang pada saat implementasinya nggak sampai kali ke bawah ke kader-kadernya, yang tahu mah yang elit-elitnya aja gitu. Jadi nggak sampai lah gitu, sampai kayak masang baliho, tong di mana wae, tapi kan tim anu di handap-handap mah Nggak anggus tahu. Ya. kayak gitu-gitulah ya. Oh, jadi KPK ngurusin juga sampai ke urusan Tapi pemasangan ya? lebih enggak sih. Enggak, maksudnya bukan harus memasang, tapi kebijakan titik, kebijakan jumlah juga untuk baliho dan Oh enggak, KPK enggak ke situ. Enggak. Maksudnya ini Banpol aja hanya contoh bahwa kita tuh sudah membuat panduan nih sistem integritas partai politik. Istilahnya tuh kita sudah menginfokan ke jajaran-jajaran atas partai politik. Ya. Tapi nggak sampai ke bawah gitu. Ya seperti ya contohnya kan misalkan di aturan KPU ini contohnya nggak nyampe tuh, maksudnya infonya ada yang miss. Pemasangan baliho itu harusnya di sini misalkan, tapi kan yang bawah-bawahnya mah nggak tahu ya, sama lah kayak SIPP itu kayak gitu. Ya. sejauh ini si KPK sendiri kan kerjasama nih dengan KPU ya. Iya, dan Bawaslu, Dan Bawaslu. DKPP, betul. Untuk urusan bukan cuma urusan yang utama adalah politik uang. Ya, betul. Tapi untuk urusan yang tadi juga kan ada aturan-aturan yang disepakati itu di antara kedua lembaga ini gitu kan, lembaga pemerintah. Ya. Nah, teteh Ya. siapa yang menyepakati, siapa yang tidak menyepakati pada akhirnya kok bisa sampai nggak turun ke bawah gitu kan? Ya itu mah kembali lagi KPU Bawaslu juga kita suka tanya, Pak ini kok nggak diawasi misalkan. Kita sih lebih kepada politik uang ya, kalau baliho KPK kan nggak di situ sampai ke ranahnya. sana ya. Ini yang politik uang tetap aja itu yang di bawah-bawah ada tuh serangan pajar. Terus Bawaslunya sih bilangnya ya kita tuh sudah mengawasi itu, tetapi lagi-lagi kan harus sinergi sama aparat penegak hukum. Ya. Terus lagian yang di bawahnya juga ngerti-ngerti, nggak ngerti-ngerti. Jadi ya ada gap lah gitu. Jadi yang atasnya teredukasi, yang bawahnya tidak teredukasi gitu. Piraku kita harus sampai ke bawah-bawah, harusnya yang di bawah-bawah udah sama jajaran elitnya dong gitu. Ada anggapan gini juga sih sebenarnya, ayo 5 tahun sekali cenanya. Eta. Ya, itu problemnya. Kita ambil uangnya lah gitu Eta lumayan bisa. gitu. Tapi ini sorry teh, ini satu hal yang menarik nih ya. Kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang bakal kita pilih. Yang pertama eksekutif nih. Betul. Ya. Ya. Tertinggi di eksekutif, habis itu legislatif. Legislatif itu yang Ya. membuat perundangan, membuat aturan dan segala macamnya. Budgeting dan yang gitu-gitu, termasuk DPRD, DPD juga yang mewakili Ya, daerahnya provinsi, untuk daerah. itu. Nah, ketika mereka itu tidak melaksanakan dengan benar, Ya. sehingga melakukan yang namanya politik uang, money politik Ya. itu, ya gimana korupsi bisa diberantas gitu loh. Ya. Karena secara prinsipnya mereka dari mendasarnya udah melakukan dan mencontohkan itu kepada masyarakat, Ya. kan? Ya, jadi ini jadi semacam lingkaran setan. Lingkaran muter-muter setan. didinya we gitu. Jadi emang harus ada preventifnya nih. Kira-kira ada nggak Teh ya Itu preventif dari yang ingin KPK-nya? saya teruskan pertanyaan Oh, gitu. Kang Ismail Ya. yang preventif, tapi perangkatnya apa gitu. Iya. Artinya gini, ini KPK punya program nih, Ya. Jar, itu udah bagus Ya, betul. tagline-nya. Tapi kalau perangkatnya nggak kuat juga percuma, termasuk saya kategorikan ini campaign kan. Iya. Ya. Tapi aku sih melihat agak telat juga. Ya. Kampanyenya kurang apa ya, di masyarakat kurang menggelegar gitu, kalah dengan kampanye 3 paslon itu kan. Nah, Kalah berarti sama relawan. Sama duit. anggaran. Anggaran Nah, gitu. makanya apa perangkat yang Ya. disiapkan preventif untuk Preventif. itu, atau medsos, atau Oke. ada yang turun ke lapangan langsung ketika nanti peristiwa itu terjadi Ya. gitu kan. Masalahnya KPK sendiri. gitu. Tapi Teh, yang sebelum dijawab nih, Mangga. kita bisa lapor ke KPK juga di samping Kalau Bawaslu. terjadi politik uang. politik uang Bawaslu jelas Bawaslu. ya. Atau KPK juga kalau memang terbukti ada praktek politik uang. Tapi kan sekali lagi Saya pagi-pagi KPK kita itu- dapat amplop nih, kita foto. Tet, ini nih. Kan? Kalau KPK itu kan ada KPK bisa menangani subjek hukumnya nih ya, dia adalah penyelenggara negara atau aparat penegak hukum atau pihak lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Terus kerugian negaranya juga minimal 1 miliar rupiah. Nah, selebihnya kan ada rekanan yang lain gitu. Tadi menjawab yang Teh Umi ya gitu. Emang yang disiapin apa KPK teh nih? geus loba teh ya, udah banyak gitu ya gitu. Kok udah seperti apa kita kerahkan gitu ya. Perangkatnya kan SIPP itu tadi ya, perangkat SIPP. Dipakai nggak itu SIPP? Kita juga kan nggak bisa memaksa karena di regulasinya juga yang nggak pakai SIPP
temen ngiluan nggak ada gitu juga. Jadi kita tuh seperti hanya himbauan. Jadi Himbauan ya. iya gitu Campaign SIPP aja sih, Pak. gitu. Itu sebenarnya lebih ke pencegahan sih. Kita lebih ke pencegahan, itu masuknya ke pembenahan sistem gitu ya, pencegahan. Kemudian di 2014 juga kita selain SIPP ini kan dia lebih ke perbaikan sistem ya Kang ya, tata kelola gitu. Ada kampanye juga dulu, pilih yang jujur. Udah itu 2014 kampanyenya pilih yang jujur. Pilih yang jujur, nggak mempandai wae gitu ya. Artinya kan kita memilih yang jujur gitu, tapi ya di 2000 itu kan based on data juga. Nah, 2019 kemudian sekarang 2024 kita bekerja sama itu tadi dengan selain dengan LIPI ya. Kalau dulu kan kita dengan LIPI, kita dengan pakar kepemiluan yang independen gitu kan. Akhirnya itu kita lihat data gitu, kita juga pakai data indeks kerawanan pemilu yang dari Bawaslu dan KPU juga kan punya data, kita pakai juga. Nah kemudian bentuk nyatanya nih, bentuknya apa sih barangnya campaign kita yang 2024, perangkatnya apa? Senjatanya gitu. Senam hajar serangan fajar. Nanti besok ada nih senam hajar serangan fajar. Gimana? Di Swiss Bell. Nah, tapi kita juga si senam ini tuh sudah kita lakukan di 2023. Kita 2023 kita menggunakan roadshow bis medianya. Kita roadshow bis ke beberapa provinsi, 6 provinsi tahun lalu ya gitu. Dan si senam ini kita bawa juga. Jadi kita mengumpulkan massa. Sebenarnya kita yang udah duluan senam sih. Jadi kayak kampanye ya. Kayak kampanye. Sebenarnya KPK duluan yang senam. Iya. Senam Dicontoh hajar sama kita, serangan fajar. sama paslon dicontoh. Iya gitu ya, nggak, alhamdulillah nggak dipakai ya. Senam hajar serangan fajar. Jadi setiap ada event itu kita gunakan itu senam hajar serangan fajar. Selain tentunya Itu medsos ibu-ibu juga, loh ya, senam apa bapak-bapak juga? gabungan semua. Nah kemudian itu kan target utamanya memang ibu-ibu yang suburban. Kemudian kita gunakan anak muda Gen Z milenial yang tadi 56% dia pemilih paling banyak. Dia sebagai influencernya gitu. Kalau misalkan kita implementasikan di kehidupan sehari-hari yang dia Gen Z, yang kalau ini contoh, kalau saya ART anaknya juga Gen Z ya. Coba itu ke emaknya bilang nggak usah lah 100.000 kasih aja sama kamu gitu. Rugi atuh ya, kita jelaskan bahwa apalagi kalau dia terima di masa tenang, ya dua-duanya kena, pemberi penerima gitulah. Pemberi dan penerima kena ya. Yang kalau di masa tenang ya, kalau di yang kemarin-kemarin enggak. Penerimanya kena juga. Ada undang-undangnya. Ada di aturannya. Jangan difoto PKPU. ya berarti. Apa? Jangan difoto kalau dapat. Enggak di foto. Tapi kita hanya Oh, nggak kelihatan ya. Masa tenang apalagi di mau pencoblosan ya kena ya. enggak, kita nggak terima, ngasih tahu doang, duitnya kita kasihin Ini lagi. apa? Tapi Apa? yang penerima sama yang memberi itu kan ada sanksinya. Ada sanksinya, punishment ya penjara ada gitu ya. Cuman saya nggak tahu detail berapa tahunnya. Cuman dari data yang di Indonesia itu seorang tukang ojek dia kena gitu di Bandung kalau nggak salah, saya lihat datanya. Cuman saya nggak tahu persis berapa lamanya gitu ya. Hanya kan di situ jadi kasihan gitu. Ya. Jadi bisa kiogenya, misalkan orang itu pakai Gojek gitu nya. Iya. Pakai ojek online terus bayarnya lewihan, kayak pilih orangnya gitu. Mual masuk sih Gana ya. Mual. Tapi kan Bingung, tapi enak tadi preventifnya, salah satunya tuh memberikan kepedulian untuk ini pilihan jujur gitu kan. Ya, itu 2014. 2014. Udah tahu kan tuh yang mana yang jujur kan? Enggak. Jangan kepancing dah, jangan kepancing. Atau ada yang nggak jujur? Bisa aja. Atau ada yang nggak jujur nggak tuh ya? Bisa aja. Temuan sampai saat ini apa nih temuannya? Ya. 2019 ini ya, saya dari kasus aja ya gitu. Kalau temuan yang pengawasan itu kan Bawaslu ya. Tapi yang KPK tangani aja ya, 2019 hasil politik uang ini tuh kita pernah menangkap anggota Komisi 6. Namanya rahasia lah ya gitu. Sebutlah Mawar. Inisial. Komisi 6. Dia kita tangkap karena dia menerima suap gitu ya. Jadi kayak tender gitulah ya. Oke. Dari BUMN untuk kapalnya itu digunakan untuk distribusi pupuk, yaitu karena dia harus ngembaliin dana waktu dia pakai kampanye itu KPK OTT waktu itu. Jadi itu contohnya lah bahwa KPK menangkap ternyata setelah kita gali begitu ternyata saya harus mengembalikan gitu ya itu. Gitu. Lah kalau sekarang ada isu-isu temuan
beli pesawat bekas atau bansos itu gimana ya? Serem juga ya. KPK Batur teman. KPK Ini Batur yang- atau ini teh. Kalau penggunaan ini fasilitas negara itu masuk dalam ranah KPK juga nggak teh? Iya dong. Jadi kan korupsi itu tuh bukan melulu kerugian keuangan negara ya. Ya. Jadi di pasal 2 pasal 3 memang korupsi itu adalah yang merugikan keuangan negara. Tapi coba lihat di pasal lain, pasal 12 gratifikasi gitu. Jadi gratifikasi itu nggak harus Kalau saya selalu merugikan menggunakan keuangan negara. fasilitas negara, Temenang oge. Menang ya? saya Sama umpamanya aja. menteri gitu ya. Mm-mm. Menteri ngebagi-bagi. Ini mancing nggak sih ini? pakai mobilnya? Enggak. Ini kan Aku pakai mobil kementerian. Iya. Terus ngebagiin apalah gitu. Siapa ini? Cuman gini nih. Itu masuk kan? Masuk nggak ya? Jadi kalau saya sih secara objektif aja ya, secara biar nggak salah ngomong ya. Iya, iya. Jadi Salah kalau juga nggak apa-apa. Jadi korupsi itu tuh ada 30 jenisnya banyak ya. Cuman Kita nunggu salah ya? Jadi Dia dimarahin sama bosnya dari tadi loh. saya rapi ya. Tadi rapi ya. Ada 7 jenis. Jadi ini nanti ditafsirkan aja sendiri Ya. ya gitu. Itu bukan dari saya. 1, kerugian keuangan negara gitu. Merugikan kan? ya. Tuh. Kemudian ada gratifikasi gitu. Gratifikasi itu apa Terima sifatnya berarti? suap suap pasif. Iya. Sifatnya itu pasif. Saya PNS nih. Nah, Kemudian saya terima uang nih, terima hadiah dari Kang JT Happy nih oleh-oleh dari Bandung gitu. Itu gratifikasi bukan? ya, ya, ya. Iya. Hadiah kan, tapi pasif sayanya nggak minta. Nanti saya jelasin lagi yang gratifikasi itu seru sih. Kemudian ada suap. Kalau suap itu ada transaksi gitu, aya ijab. Ada harganya seberapa gitu nya. Ada deal-dealan, Ada deal-dealan, ada ya. deal-dealan, ada transaksi. Kalau tadi kan Meloloskan satu kalau ini ya. kalau gratifikasi kan enggak ya. Kalau gratifikasi kan saya nggak minta tapi dikasih. Kemudian ada pemerasan. Kalau pemerasan aktif. Ini saya sebagai PNS contohnya aktif meras bagi dong dengan ancaman. Kayak Kalau gitu. enggak proyeknya nggak dilolosin. Ya, terus ada kecurangan gitu. Kecurangannya pakai-pakailah alat di kantor. Kemudian ada benturan pengadaan barang dan jasa. Kayak gitu. Oh, bansos. Iya, salah satu. Kalau gini gimana teh Iya ya? loh, teh jangan takut teh. Jadi ada misalnya hari ini dia diperiksa sama KPK nih. Ya. Oke. Besoknya ikut kampanye untuk paslon tertentu itu gimana teh ya? Sebelumnya Tapi tetap sebelumnya enggak. kasusnya diterusin apa? Diterusin apa enggak ya biasanya itu? Kalau KPK sih dalam menangani kasus dalam menangani kasus dia nggak lihat kecenderungan dia mendukung mana dan mana ya gitu. Jadi kan ada nih cerita, Ada cerita. entah di negeri mana nih. Awalnya dia sebagai salah satu partai pendukung paslon mana nih. Iya, iya. Mana kan? Tiba-tiba digeledah. Tapi kedudukannya tuh petinggi sebuah provinsi. Iya, iya. Kan? Digeledah dulu. Hari ini Gubernur lah, provinsi, kata gubernur Pak atau Edi, bupati gitu kan. Bupati. Terus hari ini digeledah sama KPK nih. Besoknya kampanye. Besoknya belok kampanye nah gitu. Belok Itu biasanya kampanye, diterusin nggak sama KPK teh? Terusin. Kalau misalkan kita kan sering dapat pertanyaan tuh kayak gitu, Ya. kita cross check aja ke penyidiknya. Udah gimana buktinya ada misalkan kalau Ya. kita manggil seseorang gitu. Nah sekarang perkara dia mau kampanye di luar ya itu bukan ranah kita. Gitu. Ya, Jadi ya. kita suka Tapi- cross check langsung. Tapi diterusin kan? Terusin ya? Terusin nggak? Terusin, Diterusin ya? terusin. Alhamdulillah Penyidik tuh ya. kita itu penyidik kita itu kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Dari dulu tuh lebih galak kadang-kadang dari Penyidik polisi. Daripada dari serse. pipi dari komisionernya gitu. Jadi alhamdulillahnya budaya kita itu memang egaliter. Pada saat ekspos kasus ya pokoknya gitu. Ya, Jadi bisa berdebat lah. bisa ya, berdebat. Tapi kan kadang ini apa pemberitaan nggak mau beritain yang itunya. nggak mau gitu ya. beritain Iya. dong gitu ya. Nah, Ngomong-ngomong, KPK itu kerjasama nggak sih dengan jaga pemilu lah? Dengan Apa ya? kawal pemilu atau Kawal apa, pemilu seluruh- itu gimana? yang lembaga-lembaga independen lembaga-lembaga pengawas pemilu independen ya itu tadi salah satunya dengan yang DIP Indonesia gitu. Oh, DIP Indonesia, DIP ya. Indonesia gitu. sama jaga pemilu belum ya? Jaga Belum kita justru kerjasama. punya program namanya Jaga Pemilu, jaga.id. Oh, ada juga ya. Punya Ada. juga KPK ya. Kawal juga, pemilu juga ada. ya, Kalau tuh, pemilu ada? Enggak. Ya itu bagian jadi include di dalamnya untuk mengawal sebetulnya gitu. Jadi pada saat ada kecurangan laporlah ke Jaga Pemilu itu. Oke. Gitu. Nanti si Jaga Pemilu ini yang melanjutkan ke Bawaslu Ya, gitu. ya, ya. Bawaslu saya harus ngapain ya ke APH, ada polisi, ada jaksa gitu. Biarkanlah mereka yang menindak.
salurannya bisa ke KPK juga, Jaga Pemilu di jaga.id. Itu ada platform pencegahan Bisa korupsi. lapor tapi. Bisa. Kalau bansos itu di-trace juga nggak sama KPK? Bisa. Di-trace juga ya? Lapor aja ke jaga.id, nanti bekerja sama dengan Bawaslu yang menindak balik lagi APH yang terkait. Kan ada bukti ya Teh ya, misalnya gini. Betul. Bansos, kartu bansos ternyata ada 02-an gitu kan. Lapor Kan aja. udah jadi bukti ya, ada nomor Lapor aja, paslon lah. gitu. Berarti itu jadi Kayaknya nggak usah nyebut nomor deh. Iya, iya. nomor paslon mah ada di situ. Enggak, ini kan contoh. Contoh. Misalkan ada nomor 10 gitu. Nomor 10. Kayak gitu. Udah lapor aja. Caleg nomor 10 gitu kan. Caleg nomor Bisa. 10. Itu dijaga, KPK tuh concern itu di bawah Kedeputian Pencegahan Ya, ya, ya. gitu. Oke, Kan ada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik ya, dan salah satunya platformnya jaga.id itu. Kira-kira THP itu di bagian mana di KPK? Saya sih di Kedeputian Pendidikan dan peran serta masyarakat. Oh, jadi edukasi. Iya, Ya, saya lebih di Direktorat edukasi. Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Ya, tapi kan karena kita seperti etalase ya, ya harus tahu semua gitu. Iya, iya. Pokoknya kan jadi mereknya kan gitu capnya teh. KPK oh berarti kudu bisa nyaho kabeh. Padahal cuman tuh ya sesuai bidangnya saja. Iya, tapi kan harus tahu ya ada jaga.id itu Nah, untuk itu. yang lapor bisa gitu. Tapi bukan berarti kita yang menindak juga ya. Begitu. Ada bagian-bagiannya Menindaknya lah. bagian yang penindakan. APH, gitu. iya penindakan Ya, iya. ya. Tapi kan kita lihat lagi kerugian keuangan negara. Ada 7 jenis itu ya. Oke. Seru nggak? Seru. Anjing lagi. Deg-degan saya yang deg-degan tapi Jadi yang deg-degan nih sebagai Seri aja dari tadi. takut beliau dimarahin sama bosnya pulang dari sini. Aduh, Masih aman kan? aku jadi deg-degan nih. temannya yang dua masih aman sih. Aman kan, aman ya, aman. Adanya politik uang itu karena adanya demand kan. Tuh adanya Ya, demand. karena di masyarakat kita aja ayam meren gitu. Iya. Karena itu kan Iya. mana nyalek ayam meren gitu Iya, kan. gitu. Nah, preventif mendasarnya itu apa sih Teh yang bisa kita lakukan? Karena ini kan jadi jangan sampai ini jadi budaya kan. Betul, betul. Jadi budaya Dan ke jadi masyarakatnya. penyakit kambuhan tiap 5 tahun sekali Iya. gitu kan. Dan jadi nggak kambuhan bisa jadi ini jadi terus-terusan Jadi habit kan, gitu jadi kan. habit kan. Atau mungkin program ini Hajar ini bisa diterusin setelah pemilu. Bisa. Jadi program KPK terutama untuk ibu-ibu bikin program apa. Aku Ya, aku iya. bilang sih satu lagi harus ada efek jerak yang betul-betul terlihat. Tuh. Itu yang Ada paling nggak, Teh? penting Ada sebetulnya. nggak di situ? Efek jerahnya itu tadi sebenarnya yang saya kasih contoh yang tukang ojek ditangkap, tapi itu kayaknya harus viral apa gimana Nggak ya? viral. Nggak viral ya, Iya, itu hasil aku baru tahu. penelitian. Iya, tapi masalahnya Udah. yang kena itu kan tukang ojeknya. Pemberinya Bukan si kadang bohirnya. Pemberinya kena nggak? pemberinya kadang yang jadi saya lihat di hasil penelitian itu si pemberinya justru enggak. Nah, repot urusannya. Ya repot Betul, urusannya. betul, kasihan. Ya. Jadi sekarang yang di hilirnya yang kelihatan itu ya kita ke masyarakat dulu, masyarakat kita edukasi, tapi kan hulunya juga kita masih bertarung juga kan. Kita tahun lalu itu melakukan penguatan anti korupsi, pembekalan anti korupsi untuk partai politik. Kita lakukan juga. Mereka kita kasih tahu bahwa praktik politik uang ini seperti ini loh. Terus dia bilang, memang ngeyel ya, denial. Kalau misalkan yang calon lain melakukan politik uang, masa saya enggak, nanti saya kalah dong gitu. Ya Padahal itu dilakukan ke semua partai politik kan? Iya pendidikan ini. betul. Dan kita bilang kita membrainwash mereka. Ayo gitu. Jadi kita tuh Hajar Serangan Fajar sebetulnya bukan hanya untuk voters aja ya, tetapi untuk si Bohir. iya untuk Pemberi. si yang ikut kontestasi itulah gitu. Anda mengeluarkan uang, praktik politik uang belum tentu menang. Ya. Hubungan keluarga hancur, bisa cerai, Ya. gitu ya. Depresi iya, masuk rumah sakit jiwa Ya. gitu. Caleg Uang juga habis. belum ada yang ketangkap ya. Caleg. Kalau tukang ojek online ada ya. Iya, iya. Caleg gimana? Kalau Belum pernah ada. saya kurang hafal betul ya udah ada atau belumnya, hanya yang data OTT itu yang dia udah jadi anggota yang komisi tadi saya bilang berapa 6. Masih 6. Tapi kan itu sudah terjadi itu, ya. sudah terjadi. Tapi Itu kemarin kalau yang caleg itu biasanya APH lah. Oh. Tapi kemarin cukup appreciate kepada ini mantan-mantan pemimpin KPK kemarin Oke. Teh. Yang Himbauannya, yang ya. memberikan Kang Eri, Bu Basaria Eri, gitu. Bu Basaria. segala macam. Bu Basaria bae inget nah gitu. Ingatnya Bu Basaria.
memikirkan apa Masa depan demokrasi bangsa. masa Iya, depan. iya, Sebetulnya iya. kayak gimana sih yang terjadi seperti apa sih? Sempat ngobrol nggak Teh sama pimpinan-pimpinan lama itu? Kalau saya sih Pak Saud tuh. kalau mereka kan memang jadi kontrol sosial bagus. Ya. Kita justru senang, berarti kan artinya kita tetap diawasi, peduli gitu ya. Justru mereka keras mengawal demokrasi gitu. Ya. Gitu. Kita ada KPK nih. Kita membuka satu bukan program ya namanya acara. Tahunan juga enggak ya, tahunan enggak sih yang KPK mendengar. Jadi kita mengundang pimpinan KPK gitu. Yang lama. Oh, yang lama. kepemimpinan yang lama. Iya, jadi Mantan-mantan ya? kita dengarkan apa namanya masukan mereka. Terus Pak Nawawi, Pak Ketua bilang ya, karena namanya KPK mendengar, ya kita mendengar. Itu untuk perbaikan kita gitu. Termasuk pada saat kemarin bersuara misalkan gitu ya. Itu kita sangat appreciate. Masukan, ya. Justru kita tuh seneng gitu kan, berarti kita masih dianggap lah gitu. Jangan dibubarin gitu ya. KPK tuh dulu apa namanya sangat dianggap banget media daring gitu ya. Nah sekarang ayo dong tetap seperti itu, karena insya Allah di dalamnya juga orang-orangnya apa namanya seperti saya Punya integritas lah. gitu. Yang kalau diajak makan pasti saya yang bayarin, nggak akan Mau dia. saya yang bayarin Gratifikasi. tanggung gitu ya. Saya yang rugi kadang-kadang gitu. Terus saya kalau program ini nih ada barometer keberhasilannya nggak sih, minimal setelah dilakukan sebulan 2 bulan target KPK tuh apa sih? Ya itu. Barometer yang didapat dari hasil survei misalnya apa? Ada nggak? Kalau target ya kita tuh kalau untuk campaign ini target kita tuh jadi memang masih sebanyak apa sih orang yang pasang hashtag misalkan Hajar serangan Fajar, itu kan gampang diukur ya gitu. Tetapi kalau misalkan pengukuran Dari masyarakat dampaknya gitu ya? iya belum gitu. Kita lihat hasil nanti survei kan ada bikin lagi nanti teman-teman dari pakar pemilu ya seperti apa di lapangan gitu setelah kita campaign. Dampak campaign KPK ini Iya ya. gitu. Kita ada istilahnya audit komunikasi, tapi kan kita lakukan nanti ya, gitu. Jadi kita pengennya cepet nih audit komunikasi ini, tetapi kita lihat putarannya dulu nih. Oh, iya. Putaran. Masih panjang. Tapi Tapi kemungkinan 2 putaran nggak sih, Teh? Hah? Kemungkinan 2 putaran ya? Saya bukan almarhum. Saya bukan almarhum Mama Loren. Tapi ini Teh terakhir. Sarannya gimana nih Teh Ya. untuk yang bagi masyarakat. Bagi masyarakat. Ketika, Himbauan lah. ya, terjadi ada paslon atau tim kampanyenya atau tim suksesnya yang melakukan politik uang tuh, sikap kita harus seperti apa Teh? Sikap kita. Sikap masyarakat nih ya. Sikap masyarakat. Ya itu tadi kita tolak mau gimana lagi gitu itu. Tapi gede Teh. Lumayan. Gimana tuh? Ya itu tadi suara kita ditaruhkan untuk 5 tahun, belum tentu kebijakannya buat Itu Anda dia. loh. Kok Teteh gitu. setuju nggak? Ambil uangnya, jangan pilih tidak orangnya. dong gitu ya. Nah, ini berkaitan juga dengan Lanjut lagi ya. dengan ini loh, apa namanya kan nyambung dari yang tadi. Nah, ini kan besok nih acara nih ya. Iya. Ada acara yang diundang komunitas-komunitas. Betul. Bagaimana kemudian efektivitas komunitas ini supaya bisa merembes Oke, ya. Ya. bawah gitu kan. Sebagai penyambung Namun KPK. kalau aku lihat datanya, wah kok komunitasnya ini ya, apakah ini efektif enggak nih? Karena ini cuman berapa hari lagi nih. Besok Senin, Selasa, Rabu udah coblosan gitu. Ya. Berarti harus ada kurasi juga terhadap komunitas. Pertama itu, kedua jangka waktunya kurang. terlalu mepet Ya, iya. Jadi sebetulnya ini tuh udah di akhir-akhir, tapi kan di 2023 tuh kita udah yang pernah. tadi saya bilang kan Udah pernah, ya. roadshow gitu. Saya kasih contoh lah, kita bulan di Aceh tuh bulan November ya. November kita di Aceh, kita ngundang 200 komunitas, ada dari Tionghoa, ada dari disabilitas juga. Kita bekerja sama dengan Gerak Aceh, Sekolah Anti Korupsi Aceh. Banyak lah komunitas di sana ya. Kita juga kampanye sama Hajar Serangan Fajar Kang Jai gitu. Oke. Kita deklarasi gitu di sana. Jadi tadi saya bilang bukan KPK mendengar tuh bukan hanya mendengar pimpinan ya dan elit-elit kaum elit gitulah, tapi dari CSO juga KPK mendengar CSO. Teman-teman TI datang. Nanti kita bisa kerjasama Teh. Kita punya relawan di 17 kota Provinsi, kabupaten. ya. Oh iya. Itu menarik. Kita Dan ada di 4.000 desa 4.000 desa. kita bisa kerja sama. Terus Iya, ada iya. 100 lebih. Tadi Teteh Dan lihat relawan-relawan kita tuh adalah pemilih orang-orang yang jujur Teh.
Tadi Teteh lihat kan yang dari Bogor. Dari Bogor tadi lihat. Bogor kan? tadi lihat. Kita sih mau nge-grab semua ya kan. Nah ini saja tuh. Ya ya nggak apa-apa. Gitu. Saya nggak akan nawarin bupati buat Ya ya. Rame kan gitu. Jadi kalau balik lagi kita tuh udah melakukan dari tahun politik tuh kan dari tahun lalu ya Tahun lalu, sebetulnya. iya. Jadi kita tuh udah bekerja sama dengan Fitra gitu ya. Jadi kita dengan pegiat-pegiat anti korupsi dengan cewek. cewek bakat tuh badan kajian anti korupsi gitu. Kita bekerja sama gitu. Jadi kita menggandeng CSO. Oke. Jadinya teh saya mau nanyain alusista. Itu saya kurang menguasai deh kayaknya. Itu ada KPK luar KPK negeri. khusus luar negeri. Berita luar juga udah mulai ya. Nanti salah jawab lagi. Salut sama Teh Evi ya. Ya. Berani tampil untuk menjelaskan pada kami karena Iya. kami juga baru tahu lah ini program ini. Kalau enggak ya Iya. kita marahin. Wani cenak itu Kan kan. udah digaji pakai uang kita. Iya. Pakai pajak kita. Pakai pajak. Harus berani ya. Harus berani. Bicara. Apalagi kalau kita dijajanin gitu kan. Gratifikasi. Kita Jajanin gratifikasi. seblak lah udahlah. Ini patuannya ada Kayunya aja udah patuan. tutup. Oh, kalau seblak masuk grafis. Kalau ini bukan teh, ini sponsor. Ya, endorse. sponsor Ini Almasum. ya. Almasum. Makasih nih Almasum udah Makasih, Teh endorse Yena. kita nih. Iya. Terima kasih nih. Sami-sami. Apresiasi agak banget, deg-degan Kak. dikit, oke lah. Saya juga ya kan? deg-degan. Aku salah nanya. Terus kepada teman-teman yang di rumah, setelah dengarkan ini selalu pakai hati nurani untuk memilih. Jangan ya pakai kan? politik uang. Jangan terima uang. Harusnya jangan terima uang ya, Teh. Menyangkut nasib bangsa. Kalau kepepet gimana Teh ya? Ya, Jangan juga, jangan. Kita putus rantai korupsinya. Kalau nggak ketahuan juga jangan. Jangan dong. Jangan ya. Jangan terima hal-hal yang akan. Ada tangannya. Oh ya betul. Ini salam demokrasi Teh Oh, gitu, sekarang. Masih sekarang kok gini. Oh, ini ya. Karena menyangkut nasib bangsa 5 tahun ke Nyangkut depan. nasib bangsa. Gitu. Jangan gadaikan nasib bangsa. Dengan uang Uang 100-200 ribu. 100-200 ribu. Oke. Terima kasih nih Tepi Sama-sama. ya. Teman-teman ya. Pak Tua, ibu-ibu. Ibu-ibu, mama. Oke, ketemu kembali nanti di podcast Bargama selanjutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi Teh. Terima kasih Teh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pegang dia. Tangannya gini lah.